Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan lanjut menjelaskan tentang konsep dan aplikasi ionic liquid. Definisi dari ionic liquid. Cairan ionik ini merupakan garam dalam keadaan cair. Dalam beberapa konteks istilah ini dibatasi pada garam yang titik lelehnya berada di bawah suhu tertentu seperti 100 derajat Celcius. Jika pada suhu kamar berbentuk cair, kita menyebutnya cairan ionik suhu kamar atau biasa disingkat dengan RTIL. Selain itu, cairan ionik merupakan cairan yang terdiri dari ion kation organik dan anion poliatomik organik atau anorganik. Karena sifat-sifatnya seperti volatilitas yang rendah, tidak mudah terbakar, titik leleh yang rendah, stabilitas termal yang tinggi, kemampuan bercampur yang terkendali, dapat didaur ulang dan tidak beracun, memberikan harapan bagi kimia ramah lingkungan. Nah, untuk definisi dari kation anion, nah pada kation ini, kation cair ionik umumnya terdiri dari struktur organik yang bermuatan positif. Kation yang paling umum dalam cairan ionik ini adalah nitrogen atau fosfor yang mengandung ion organik yang sifat fisik dan kimia cairan ionik dipengaruhi oleh kation yang ada di dalamnya. Sedangkan pada anion, nah anion ini cairan ionik umumnya terdiri dari senyawa organik atau anorganik basa lemah yang bermuatan negatif. Anion yang paling umum dalam cairan ionik adalah anion asetat, nitrat, borat, atau sulfat. Nah, ini ada beberapa contoh kation dan anion dalam ionic liquid. Nah, salah satu contohnya di sini ada alkylamonium, itu pada kation, sedangkan pada anion ada tetrafluorborate. Itu salah satu contohnya dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel ini. Nah, sifat-sifat dari cairan ionik yang membuatnya menjadi pelarut ramah lingkungan. Nah, di sini cairan ionik multikomponen dapat dibentuk dengan mencampurkan garam cair dengan garam anorganik. Nah, sifat-sifat tertentu seperti daya larut, hidrofobisitas, viskositas, densitas dapat disesuaikan atau disetel agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Ion-ion dalam cairan ionik ini disatukan oleh gaya koloid dan dengan demikian memberikan tekanan uap mendekati nol di atas permukaan cairan. Jadi cairan ionik ini tidak mengeluarkan VOC yang berpotensi berbahaya selama pengangkutan, penanganan, dan penggunaannya. Cairan ionik ini tidak teroksidasi sehingga tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak. Nah, sifat cairan ionik yang membuatnya menjadi hijau atau pelarut ramah lingkungan yang pertama, kecepatan reaksi meningkat dalam cairan ionik karena karakter ioniknya. Kemudian berikutnya dapat disimpan tanpa penguraian untuk waktu yang lama. Kemudian berikutnya tidak membentuk ikatan koordinat dengan kompleks logam. Kemudian stabil pada kisaran suhu yang luas. Kemudian pada anion yang umumnya hadir dalam cair ionik adalah nitrat, fosfat, tetrafluoroborat, tetrafluorometana, sulfonat, hidrogen, sulfat, benzot, asetat, format, dan halida, dan kation yang umum digunakan dalam cairan ionik adalah kation imidazolium, pyrrolidinium, amonium, fosfonium, dan piridinium. Nah, bagian kation organik yang besar dan bagian anionik anorganik yang lebih kecil membuatnya mampu melarutkan bahan organik dan anorganik. Nah, pada titik leburnya, cairan ionik ini digunakan sebagai pengganti pelarut organik yang berwujud cair pada suhu kamar, maka titik lelehnya harus sama dengan air agar dapat bekerja dengan pada suhu kamar. Besarnya titik leleh ditemukan berkaitan dengan struktur dan komposisi cairan ionik. Oleh karena itu, pemilihan kation dan anion untuk cairan ionik menentukan titik leleh cairan ionik. Kemudian pada stabilitas termal.
Penggunaan pelarut dalam sintesis harus stabil secara termal pada semua suhu kerja. Cairan ionik ditemukan jauh lebih stabil pada atau di atas 400 derajat Celcius bila dibandingkan dengan pelarut organik. Bagian anion dari cairan ionik berkontribusi besar terhadap termostabilitas cairan dibandingkan dengan kation. Hidrofilisitas anion menurunkan stabilitas termal cairan ionik. Berikutnya ada viskositas. Cairan ionik ini harus memiliki viskositas yang sedang jika dibandingkan dengan pelarut organik. Bahan tersebut tidak boleh terlalu kental sehingga tidak dapat ditangani atau sulit bercampur dengan bahan awal untuk sintesis. Keuntungan dari ionik liquid. Cairan ionik ini memiliki sifat yang sangat baik sebagai media reaksi untuk reaksi kimia. Umumnya mudah melarutkan hampir kebanyakan senyawa organik maupun anorganik yang umumnya digunakan dalam proses produksi material. Selain itu, cairan ionik tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, memiliki toksisitas rendah, dan kelarutan yang baik untuk banyak bahan organik dan anorganik. Penilaian toksisitas kisar ini terhadap strukturnya menegaskan sifat tidak beracun dari sebagian besar cairan ionik. Mereka dapat dengan mudah mengadaptasi skala proses tanpa perubahan besar dalam proses. Namun jika dilihat dari kekurangannya, cairan ionik ini merupakan disebut juga sebagai bahan kimia baru dan mungkin memerlukan penelitian yang memadai mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Kesehatan dan keselamatan sebelum digunakan secara luas telah dilaporkan beberapa kesamaan struktural di antara cairan ionik, zat pengatur tumbuh, dan herbisida. Kemiripan struktural ini menimbulkan masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang signifikan, dan polimer tertentu yang disintesis dengan adanya cairan ionik memiliki residu dalam jumlah yang signifikan di dalamnya. Polimer ini digunakan untuk kemasan makanan dan produk perawatan pribadi sehingga menyebabkan bahaya signifikan terkait kesehatan dan keselamatan. Perbedaan pelarut organik dan ionik liquid. Nah, di sini salah satu contohnya itu pada jumlah pelarut untuk organik lebih dari 1000, sedangkan cairan ionik hanya bisa 10. Nah, yang kedua itu misalnya penerapan dalam proses tertentu. Kalau organik memiliki fungsi tunggal, kemudian cairan ionik itu multifungsi. Nah, itu salah satu contoh dari perbedaan organik dan ionik liquid. Nah, sekarang masuk pada aplikasi dari ionik liquid. Cairan ionik merupakan jenis cairan yang terdiri dari pasangan ion positif dan ion negatif yang terdiri secara kuat. Cairan ionik dapat digunakan di berbagai bidang, contohnya dalam penggunaan cairan ionik yaitu sebagai pelarut atau katalis dalam proses sintesis, kromatografi gas, pengolahan biomasa, elektrolit dalam baterai, dan sel bahan bakar di bidang elektrokimia. Juga diaplikasikan di bidang teknik industri seperti pelumas, industri farmasi, atau obat-obatan. Beberapa contoh dari aplikasi cairan ionik. Yang pertama itu sebagai bahan pelumas di bidang otomotif. Pelumas ini merupakan zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas ini berfungsi sebagai lapisan pelindung. Contohnya oli pada mesin kendaraan. Nah, aplikasi cairan ionik pada pelumas ini dapat membentuk lapisan pelumas yang lebih kuat dan tahan lama di antara permukaan yang bergerak dan mencegah terjadinya pembentukan endapan atau kerak yang dapat merusak mesin atau peralatan. Contoh berikutnya yaitu sebagai pengolah limbah nuklir. Limbah nuklir ini merupakan zat atau bahan bekas atau alat-alat yang terpapar radioaktif dan kegiatan nuklir. Setiap zat dan bahan bekas yang sudah terpapar radioaktif dan tidak lagi digunakan secara otomatis akan menjadi limbah nuklir. Nah, aplikasi untuk cairan ionik ini pada limbah nuklir mempunyai kemampuan untuk larut dalam berbagai senyawa organik dan anorganik.
Contoh yang berikutnya yaitu sebagai proses ekstraksi dan pemisah. Ekstraksi ini merupakan proses pengambilan atau pemisahan zat atau komponen tertentu dari suatu campuran atau bahan mentah. Contohnya pemurnian bahan-bahan tertentu dalam industri kimia, dalam industri farmasi, dan industri kosmetik. Nah, aplikasinya pada cairan ionik ini pada ekstraksi yaitu dapat digunakan sebagai substituen potensial untuk menggantikan pelarut organik yang sifatnya mudah terbakar, mudah menguap, dan beracun. Nah, sedangkan pada pelarut cairan ionik ini memiliki sifat yang sebaliknya. Selain itu, sebagai agen pengawet kayu untuk meningkatkan ketahanan terhadap pembusukan dan juga meningkatkan ketahanan kayu terhadap api. Contoh berikutnya itu sebagai penyerapan gas CO2. Penyerapan gas CO2 ini adalah proses di mana gas karbon dioksida atau CO2 diserap atau diambil dari atmosfer oleh berbagai entitas seperti tumbuhan, lautan, dan bahan kimia tertentu. Nah, aplikasinya pada penyerapan gas CO2 ini untuk cairan ionik adalah dapat digunakan sebagai pelarut untuk proses penangkapan CO2, menggantikan pelarut konvensional berbasis amina. Mempunyai kapasitas penyerapan CO2 yang lebih besar, mudah terurai secara alami, mudah berinteraksi dengan jaringan hidup, dan tidak menimbulkan toksisitas, dan mudah diproduksi dalam skala besar dengan biaya yang relatif rendah. Contoh berikutnya itu ada nanopartikel. Nanopartikel ini merupakan partikel yang memiliki ukuran sangat kecil, yaitu dalam skala nanometer yang terdiri dari berbagai bahan seperti logam, keramik, polimer, atau bahan organik dan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari partikel yang lebih besar. Nah, untuk aplikasinya cairan ionik ini pada nanopartikel yaitu dapat digunakan untuk sintesis nanopartikel dan sifat-sifatnya dapat berfungsi sebagai agen pelindung dan pereduksi. Sifat ionik dari garam organik ini memungkinkan keselamatan yang lebih baik dan pelindung ion logam dibandingkan dengan pelarut konvensional. Nanopartikel yang tidak terbentuk dalam cairan ionik memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap aglomerasi karena pembentukan lapisan pelindungnya di sekitarnya. Contoh berikutnya yaitu baterai litium. Baterai lithium-ion ini merupakan alternatif penyuplai energi pada peralatan portable, device elektronik, dan aplikasi tenaga tinggi seperti kendaraan listrik dan penyimpanan daya untuk energi terbarukan. Baterai litium ini terdiri dari dua elektroda oksida dan karbon interkalasi litium yang dipisahkan oleh elektrolit. Aplikasi cairan ionik pada baterai litium ini yaitu cairan ionik merupakan alternatif elektrolit yang sangat menarik untuk membuat baterai menjadi lebih aman karena cairan ionik yang memiliki stabilitas elektrokimia yang lebar, stabilitas termal tinggi, bersifat non-volatil, dan non-flambabilitas sehingga sangat aman digunakan. Contoh yang berikutnya yaitu reaksi katalitik. Reaksi katalitik ini merupakan reaksi kimia di mana kecepatan reaksi diingatkan oleh kehadiran katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen dalam reaksi tersebut. Katalis bekerja dengan mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi sehingga mempercepat laju reaksi. Nah, aplikasi cairan ionik pada reaksi katalitik yaitu digunakan untuk menstabilkan katalis lainnya untuk dapat digunakan kembali. Contoh berikutnya yaitu pemurnian alkohol. Pemurnian alkohol ini merupakan proses untuk menghilangkan kontaminan atau zat-zat yang tidak diinginkan dari alkohol. Tujuan utama dari pemurnian alkohol ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan alkohol tersebut. Salah satu alternatif yang cepat dan mampu mempercepat pemurnian alkohol adalah cairan ionik. Aplikasi cairan ionik pada pemurnian alkohol ini yaitu dapat mempercepat reaksi hidrolisa, tidak menguap, mempunyai stabilitas kimia yang tinggi, dan polaritasnya dapat didesain menurut kebutuhan. Hal ini dapat meningkatkan selektivitas cairan ionik sebagai pelarut terhadap alkohol. Berikutnya yaitu contoh berikutnya yaitu sel bahan bakar. Sel bahan bakar ini merupakan suatu perangkat elektrokimia yang mampu mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik secara langsung.
Nah, aplikasinya cairan ionik pada sel bahan bakar yaitu rentang cair yang sangat lebar, tidak menguap, tidak terbakar, stabilitas panas, kemudian stabilitas kimia dan stabilitas elektrokimia yang tinggi. Nilai tekanan uap yang dapat diabaikan, kemudian kemampuan melarutkan banyak pada senyawa organik. Contoh berikutnya yaitu kromatografi gas. Kromatografi gas ini merupakan cairan pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut, diantaranya dua fase yaitu fase diam dan fase bergerak. Nah, aplikasi cairan ionik ini pada kromatografi gas adalah sebagai alternatif dalam meningkatkan pemisahan senyawa polar dan nonpolar. Selain itu, cairan ionik juga dapat meningkatkan pemisahan senyawa dengan kelarutan yang rendah dalam fase diam konvensional. Contoh berikutnya yaitu industri farmasi. Industri farmasi ini merupakan sektor penting dalam dunia kesehatan. Perannya sangat penting dalam menghasilkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengobati, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Nah, aplikasinya cairan ionik pada industri farmasi ini dapat digunakan sebagai pelarut alternatif yang menggantikan pelarut organik yang berbahaya atau tidak ramah lingkungan dalam produksi dan formulasi obat. Kemudian dapat meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat, serta memfasilitasi reaksi kimia yang sulit dilakukan dalam pelarut konvensional dan biaya produksinya juga sangat terjangkau. Nah, untuk materi cairan ionik dan aplikasinya, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan saksikan video selanjutnya.